Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Maulida Nur, Saudari Siti Fadilah Rafil, Saudari Mayasari, Saudari Nurani Ramadhani, dan juga Saudari Nursani. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudulkan implementasi pembelajaran UBD. Itu ada aktivitas pembelajaran, di mana aktivitas pembelajaran ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Dalam aktivitas belajar ini, peserta didik dituntut untuk aktif mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dapat kita lihat dari kesungguhan peserta didik dalam memperhatikan penjelasan dari guru dan juga mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang mereka pahami. Nah, aktivitas pembelajaran yang ditetapkan ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Namun, pada kenyataannya seperti yang kita ketahui, hasil belajar siswa di beberapa sekolah masih tergolong rendah. Hasil belajar siswa yang rendah ini dapat menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dilakukan di kelas masih belum efektif. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu penyebabnya dapat mengakibatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu siswa kurang memperhatikan saat proses pembelajaran berlangsung. Ini dapat diakibatkan karena guru memberikan materi pembelajaran yang monoton, yang tidak menggunakan media atau hal-hal yang kreatif, sehingga membuat siswa itu tidak memperhatikan apa yang diberikan oleh guru, sehingga menimbulkan proses pembelajaran tidak nyaman dan tidak efektif. Yang kedua yaitu kurangnya pemanfaatan media atau sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran seperti alat peraga yang kurang mencukupi. Nah, di sini sekolah juga tidak menyediakan sarana prasarana, atau mungkin gurunya sendiri tidak menggunakan media yang sudah ada untuk proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu kurangnya kreativitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif. Di sini juga guru kurang memberikan proses pembelajaran yang bervariasi, yang monoton, sehingga tidak ada kekreatifan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu kebiasaan guru itu adalah penyebab mengakibatkan hasil belajar siswa yang tidak efektif, yang dimana kebiasaan guru dalam menggunakan metode ceramah saat pembelajaran sehingga siswa pasif, di mana pembelajaran hanya berpatokan pada buku dan buku siswa, di mana di sini juga ada hal-hal yang akan menimbulkan siswa peserta didik tidak efektif. Yang pertama, rendahnya kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, di mana mereka akan menyebabkan kurang partisipasi, motivasi, dan minat siswa dalam belajar. Yang ketiga, rendahnya kemampuan komunikasi. Yang keempat, kurangnya keterampilan praktis. Nah, di sini ketika guru memberikan metode yang ceramah, yang monoton, sehingga hal-hal apa yang harus guru lakukan, yaitu pertama, metode yang harus diberikan yaitu adalah diskusi kelompok ataupun studi kasus, proyek atau eksperimen, dan pemanfaatan teknologi digital. Ini adalah salah satu metode yang bisa membuat proses pembelajaran itu secara efektif dan efisien. Nah, di mana guru itu sendiri tidak boleh menonton pada metode ceramah saja, di mana guru itu sendiri harus memiliki metode atau teknik bervariasi untuk proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang kasus kegiatan guru dan peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas mengajar guru, yang dimana seorang guru ketika mengajar muridnya, dan aktivitas belajar peserta didik, yaitu di situ peserta didik mendengarkan pembelajaran atau materi yang sedang diajarkan oleh guru. Nah, antara aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar peserta didik inilah yang sering disebut interaksi pembelajaran. Dan guru berfungsi untuk merencanakan tugas ajar. Semakin giat para melaksanakan tugas ajar, semakin besar kemungkinan tujuan pengajaran akan tercapai. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, tentu guru dituntut untuk mempunyai kreativitas yang tinggi pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kasus 1 kegiatan guru. Jadi di sini guru dituntut aktif dalam mengajar dan
dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melakukan kegiatan aktivitas secara langsung melalui demonstrasi atau permodelan, seperti ceramah, tanya jawab, memberikan pertanyaan khusus. Jadi di sini guru dapat berceramah agar siswa dapat memahami apa yang materi yang diajarkan. Selanjutnya, melakukan kegiatan melalui metode fasilitatif atau konstruktivis, seperti pencapaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan, eksperimen, dan lain-lain. Jadi di sini guru harus dapat membuat kelompok agar dapat diskusi berjalan dengan lancar dan dapat membuat eksperimen. Selanjutnya, kegiatan melakukan pelatihan melalui umpan balik dan pembinaan dan praktek terpadu. Di sini juga guru harus dapat umpan balik dari siswa. Misalnya, guru memberikan stimulus dan siswa harus meresponnya, agar proses pembelajaran dalam kelas dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana di sini saya membahas tentang kasus kegiatan siswa. Jadi di mana kasus kegiatan siswa ini terdapat beberapa di antaranya, yaitu adalah melakukan kegiatan menerima, dan menanggapi, melalui mengamati, mencoba berlatih, memperbaiki, mendengarkan, tonton, catat, pertanyaan, serta menjawab dan memberikan tanggapan. Dan juga di sini dalam kasus kegiatan siswa ini juga terdapat yang namanya itu adalah melakukan kegiatan membangun, menerima, dan memperluas melalui aktivitas membandingkan, berkolaborasi, menentukan, mempertimbangkan, brainstorm, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir juga pada kasus kegiatan siswa ini juga terdapat yang namanya melakukan kegiatan memperbaiki keterampilan sedalam pemahaman melalui aktivitas dengan mendengarkan, mempertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, memperbaiki, merevisi, mencerminkan, dan mendaur ulang. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.